Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz PHQ, NIM 4004062562002. Saya dari angkatan 25 dan rate A. Di sini saya akan menjelaskan tentang muatan listrik dan medan listrik yang sudah dirangkum mengenai materi yang saya buat. Yang pertama itu, apa sih muatan listrik? Di dalam ini, semua benda tersusun dari atom. Di dalam atom ada proton yang bermuatan positif dan ada elektron yang bermuatan negatif. Nah, dari sinilah muncul muatan listrik. Kalau jumlah proton dan elektronnya sama, maka benda itu netral. Tapi kalau jumlahnya beda, misalnya elektron berlebih, maka benda bermuatan negatif. Sebaliknya, kalau kekurangan elektron, dia jadi bermuatan positif. Contoh simpelnya yaitu muatan sejenis tidak tolak menolak, muatan berbeda tarik menarik. Misalnya kamu gosokkan penggaris plastik ke rambut, lalu mendekatnya ke potongan kertas kecil. Kertas itu bakal ketarik. Itu karena ada muatan listrik berpengaruh berpindah lewat gesekan. Yang kedua itu ada hukum Coulomb. Nah, terus seberapa kuat sih gaya tarik atau tolak antar muatan itu? Jawabannya dijelaskan oleh hukum Coulomb. Rumusnya itu V kali Q1 Q2 per R2, di mana F adalah gaya listrik, Q1 dan Q2 itu besar muatannya, R jarak antar muatan, dan K adalah konstanta. Artinya, makin besar muatannya, gaya makin kuat, tapi makin jauh jaraknya, gaya makin rendah. Jadi gaya listrik bekerja mirip kayak gaya gravitasi, jauh lebih kuat. Mungkin saya akan menjelaskan contoh soalnya dengan berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal hukum Coulomb, yaitu dua muatan masing-masing Q1 sama dengan plus 2 mikrocoulomb dan Q2 min 3 mikrocoulomb berada pada jarak 0,1 meter. Berapa gaya yang bekerja di antara keduanya? Jadi kan kita tahu sendiri V sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R2, yang dimana diketahui sama dengan Q1 ini plus sama dengan plus 2 mikrocoulomb, kita diubah menjadi coulomb, jadi plus 2 dikali 10 min 6 coulomb. Yang kedua itu Q2 sama dengan min 3 mikrocoulomb sama dengan min 3 dikali 10 min 6 coulomb. Kita jadi Q1 Q2 nya yang jadinya mikrocoulomb menjadi coulomb. Terus kita jarak sama dengan 0,1 meter. Lalu konstanta dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ditanyakannya kan F sama dengan tanda tanya. Jawab dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kita jadi kayak gini guys, biar kita mengerjakan Q1 sama Q2 dulu. K-nya kan udah tahu, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q1 nya 2 dikali 10 min 6 dikali, ini kita abaikan menjadi 3 dikali 10 min 6 per 0,1 kuadrat. Jadi 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 3 sama dengan 6. Karena kita perkalian jadi ini plus, menjadikan ini min dikurang min sama dengan 6 kali 10 min 12 per 0,01 karena dikuadratkan. Jadi biar gampang sama dengan 9
dikali 10 pangkat 9 dikali, karena ini ada 0,01, ininya dicoret, ininya menjadi min 10. Jadi 6 kali 10 min 10 sama dengan 9 kali 6 54 dikali 10, karena ini perkalian menjadi plus 9 kali plus 9 plus min 10 sama dengan 1, sama dengan kita menjadikan Newton, jadi 5,4 Newton, yang artinya yaitu 5,4 tarik menarik. Mungkin soal hukum kolom seperti itu aja ya. Terima kasih. Yang ketiga itu ada polarisasi atau induksi muatan. Jadi polarisasi atau induksi muatan, jika ada benda netral tapi kamu didekatkan ke benda bermuatan negatif, elektron di benda itu bakal terdorong menjauh, sehingga salah satu sisinya jadi positif dan sisi lain menjadi negatif. Nah, itu disebut polarisasi. Jadi meskipun benda awalnya netral, dia bisa terpengaruh oleh muatan di dekatnya. Inilah kenapa benda netral bisa tertarik ke benda bermuatan, contohnya penggaris dan kertas tadi. Yang keempat itu ada medan listrik. Setiap muatan menghasilkan pengaruh di sekitarnya yang disebut itu medan listrik. Rumusnya yaitu E sama dengan Q per R kuadrat. di mana E sendiri yaitu kuat medan listrik atau mikrokolom, dan Q adalah muatan sumber, dan R sama dengan jarak dari sumber ke titik yang diamati. Garis medan salah satu keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Semakin rapat garisnya, makin kuat medannya. Di sini saya akan memberikan contoh soalnya. Di sini saya akan memberikan contoh soal medan, yaitu sebuah muatan Q sama dengan plus 4 mikrokolom berada di titik tertentu. Tentukan kuat medan listrik pada jarak 0,2 meter dari muatan. Diketahui dengan Q 4 mikrokolom sama dengan, kita diubah menjadi kolom ya, 4 dikali 10 min 6 kolom. Terus kita nyari jarak itu kan sama dengan 0,2 meter. Yang ketiga itu kita cari konstanta itu sendiri kan sudah diketahui, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Ditanyakan sama dengan apa? Muatannya. Jawab. E sama dengan Q per R kuadrat, atau kita bisa jadi dikali K konstanta. Jadi kita biar lebih enak konstanta dulu, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatannya yaitu 4 kali 10 min 6 dibagi 0,2 kuadrat. Kita biar enak menjadi kayak gini dulu guys. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 dikali 10 min 6 0,04. Karena ini 0 nya 2, kita menjadi min 4, ini 4 jadi 1 sama dengan 9 dikali 10 maka 9 dikali 1 kali 10 min 4. Jadi hasilnya yaitu, atau di sini 9 dikali 10, karena ini plus jadi ini minus, jadi ya 9 dikurangi 4 dengan 5. Ini hasilnya. Jadi
saya memberikan contoh soal medan, yaitu sederhana saja ya. Terima kasih. Yang kelima itu ada superposisi medan. Kalau ada lebih dari satu muatan, gimana sih medannya? Nah, berlaku untuk prinsip superposisi. Medan total sama dengan penjumlahan semua medan dari tiap muatan. Misal ada dua muatan. Yang pertama itu Q1 plus 3 mikrokolom di kiri dan Q2 plus 3 mikrokolom di kanan. Kalau kita cari medan di titik tengah, medan dari Q1 dan Q2 sama besar tapi berlawanan arah. Jadi saling meniadakan, hasilnya 0. Jadi kalau salah satunya negatif, medan bakal saling menguatkan. Jadi prinsipnya tinggal tambahkan secara vektor atau arah dan besar harus diperhatikan. Dan yang keenam itu ada contoh dan aplikasinya. Yang pertama, awan bermuatan negatif bisa tarik-menarik muatan positif di tanah. Saat beda muatannya besar banget, muncullah loncatan muatan, yaitu petir. Dalam teknologi, konsep ini juga dipakai di semua perangkat elektronik, dari layar ponsel sampai komponen komputer. Mungkin kesimpulan dari kedua yang saya rangkum yaitu ada dua jenis muatan positif dan negatif. Gaya antar muatan diatur oleh hukum Coulomb. Yang ketiga itu benda netral bisa terpengaruh lewat polarisasi. Yang keempat itu setiap muatan membentuk medan listrik di sekitarnya. Dan yang terakhir, kalau banyak muatan, medan total dijumlahkan atau superposisi. Mungkin penjelasan dari saya segitu saja mengenai merangkum dua video, yaitu muatan listrik dan medan elektromagnetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.